Pemerintah memutuskan menunda jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Keputusan ini diambil usai rapat Komisi 2 DPR bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada Rabu 5 Maret 2025. Awalnya, jadwal pengangkatan peserta yang lolos seleksi CPNS 2024 adalah pada Maret 2025. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 1 dijadwalkan pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025. Namun pemerintah menyesuaikan kembali jadwal tersebut sehingga pengangkatan CPNS 2024 ditunda dan direncanakan pada Oktober 2025. Sedangkan pengangkatan P3K 2024 dijadwalkan baru akan dilakukan pada Maret 2026. Keputusan ini membuat sejumlah CPNS kecewa karena mereka sudah telanjur mengundurkan diri atau resign dari pekerjaan saat ini. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusi pemerintah atas peserta lolos CPNS yang terlanjur resign dari pekerjaan mereka? Dalam rapat kerja DPR dan Kemenpan RB pada Rabu 5 Maret 2025, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan P3K pada Maret 2026. Di hadapan Komisi 2 DPR, Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan alasan penyesuaian dilakukan setelah pihaknya mempertimbangkan hasil pengadaan CASN. Salah satunya karena ada daerah yang mengusulkan penundaan seleksi CASN. Oleh karena itu, Rini mengusulkan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Sebelumnya, berdasarkan jadwal awal, CPNS seharusnya sudah diangkat atau mendapatkan nomor identitas pegawai NIP pada Maret 2025. Hal ini berdasarkan lampiran surat BKN tanggal 13 Agustus 2024 soal jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Dalam surat BKN itu, jadwal penetapan NIP CPNS diusulkan mulai 22 Februari 2025 hingga 23 Maret 2025. Terkait keputusan yang telah disepakati bersama Komisi 2 DPR itu, Rini membantah pengangkatan CASN 2024 ditunda. Rini menjelaskan, pengangkatan CASN tidak ditunda, tetapi disesuaikan agar semua pelamar CASN 2024 bisa terangkat. Pihaknya juga menegaskan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini bukan karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Rini juga menekankan keputusan penyesuaian itu sudah disepakati bersama Komisi 2 DPR. Pemerintah dan DPR pun akan memastikan pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai. Selain itu, ada 4 alasan jadwal pengangkatan CASN berubah. Pertama, pengangkatan ASN di tiap instansi berbeda-beda. Kedua, data formasi, jabatan, dan penempatan masih perlu diselaraskan. Ketiga, beberapa instansi pemerintah masih butuh waktu untuk proses pengadaan ASN dan P3K. Terakhir, ada usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Keputusan penyesuaian tersebut jelas memicu kekecewaan sejumlah peserta yang lolos CPNS 2024. Sebab, beberapa dari mereka telah mengundurkan diri dari pekerjaan saat ini. Salah satu CPNS asal Yogyakarta, Alfi, yang dinyatakan lolos di salah satu kementerian, menyayangkan keputusan tersebut.
Pasalnya, Alfi telah keluar dari pekerjaannya setelah mendengar informasi kementerian tempatnya mendaftar akan mulai beroperasi pada 2 Mei 2025. Bahkan, beberapa temannya yang diterima di luar kota juga sudah mulai mempersiapkan tempat tinggal seperti kosan hingga tiket transportasi. Ia pun menilai waktu yang tersisa terlalu lama untuk menunggu pengangkatan CPNS yang mundur hingga Oktober 2025. Hal itu juga berarti dirinya tak punya pemasukan selama masa tunggu, yaitu 7 bulan lamanya. Alfi pun berharap pengangkatan CPNS 2024 bisa dilaksanakan sebelum Oktober 2025. Ternyata kabar peserta lolos CPNS yang telanjur resign sudah sampai loh di telinga Kemenpan RB. Lalu, apa solusi yang diberikan Kemenpan RB? Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB, Abbas Subatja, menyarankan agar peserta yang lolos CPNS bisa memanfaatkan waktu luang untuk mengikuti pembinaan. Sebab, peserta CPNS berasal dari berbagai latar belakang, sehingga mereka perlu penyesuaian untuk terjun ke dunia birokrasi. Senada, Wakil Kepala BKN Haryono Dwi Putranto menganjurkan agar peserta CPNS yang lolos segera move on dari kebiasaan saat bekerja di tempat sebelumnya. Haryono menuturkan waktu tunggu tersebut bisa dimanfaatkan dengan mengikuti pembekalan untuk belajar tentang birokrasi. Supaya bagaimana nanti waktu luang ini bisa dimanfaatkan juga untuk pembinaan, untuk juga meningkatkan pengetahuan ketika mereka dengan berbagai latar belakang kemudian akan masuk ke birokrasi dengan budaya birokrasi, budaya berakhlak dan sebagainya. Nah, mereka yang melamar CPNS itu kita pengennya itu langsung sudah move on. Dia yang biasanya dulu di dunia swasta itu mungkin agak berbeda, maka sambil menunggu 1 Oktober itu diberikan pembekalan. Menpan RB menegaskan pihaknya bukan menunda pengangkatan CASN 2024, melainkan melakukan penyesuaian. Namun, penyesuaian ini membuat peserta lolos CPNS dan P3K resah karena mereka harus menunggu lebih lama dengan kondisi menganggur. Bagaimana pendapat sahabat Kompas.com? Coba tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Jangan lupa simak terus berita-berita terupdate hanya di kanal YouTube Kompas.com.